Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberkahi langkah-langkah kita semua dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga Allah senantiasa menambahkan ketaatan dan ketakwaan kepada kita sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama dalam acara rutin kita di setiap Senin pagi dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan di sini kita akan belajar banyak hal dan kita masih berada di silsilah tentang pendidikan anak, di mana kita akan belajar bagaimana kita bagaimana kita agar bisa menghantarkan anak putra-putri kita menjadi putra-putri soleh ahli syurga yang akan dibanggakan oleh kita nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, itu butuh tanggung jawab. Karena seringkali orang tua lupa hanya melihat anak sebagai nikmat, tidak melihat sebagai satu amanah. Sehingga terkadang ada banyak orang tua yang salah di dalam mendidik anak. Tujuannya adalah cinta, akan tetapi ternyata malah menjerumuskan putra-putrinya. Sehingga ayo kita belajar bersama bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, yang bisa menghantarkan anak-anak kita semua menjadi ahli-ahli syurga. Dan pada kesempatan yang lalu telah banyak yang sudah Buya ajarkan kepada kita semua. Pada pertemuan yang lalu juga Buya telah menjelaskan tentang masalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang masalah gadget, ya, agar mereka ngerti bahwa itu adalah suatu hal yang ada fungsinya akan tapi juga ada mudaratnya. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu ketika anak mulai mengenal cinta. Baik pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, dalam acara belajar bersama ini kita akan memberikan kesempatan juga kepada Anda semua untuk bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bertanya melalui via SMS kami atau WhatsApp kami di 081321461079, atau Anda bisa menggunakan via telepon kami di 0231830899, atau Anda juga bisa menggunakan Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat dan diberikan kemudahan untuk semuanya Buya. Amin, amin insyaallah. Dan semoga para pemirsa juga dan para pendengar juga senantiasa dalam rahmat Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya. Kita masih berada di silsilah tentang masalah pendidikan putra-putri kita Buya, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan Buya telah memberikan penjelasan kepada para pemirsa dan juga sahabat tentang masalah pentingnya orang tua itu mengawasi untuk masalah gadget Buya, ya, karena itu suatu hal yang sangat yang sekarang sedang marak sekali, sehingga sampai dari mulai anak kecil ya sampai orang dewasa semuanya gandrung dengan masalah seperti ini, sehingga kalau tidak ada kontrol maka itu akan menjadi sebab mereka salah langkah ya, atau bisa melakukan hal-hal yang fatal. Dan kita akan masih berlanjut lagi Buya tentang masalah silsilah anak, dan tadi seperti sudah Umi sampaikan kepada para pemirsa dan juga sahabat bahwa kita akan membahas kali ini tentang dengan tema ketika anak mulai mengenal cinta Buya. Baik, dipersilakan untuk memberikan muqaddimahnya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa bergabung terus dalam acara untuk belajar kita bersama-sama, belajar mendidik anak-anak kita, menghantarkan anak-anak kita kepada kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan nanti di akhirat. Masalah bagaimana apa yang kita persiapkan atau yang kita lakukan terhadap anak-anak yang sudah mulai mengenal cinta, mungkin dalam bahasa lain di saat anak itu mulai masuk usia pubertas. Dan usia pubertas itu sendiri berbeda-beda, dan kadang lingkungan sangat menentukan atau sangat mempengaruhi masa pubertas itu sendiri, sehingga ada masyarakat yang adem ayem, artinya tidak ada perbincangan yang mengarah kepada syahwat, tidak ada perbincangannya. Maka biasanya dalam satu lingkungan yang aman-aman,
secara otomatis masa puber anak-anak itu akan mundur. Usia balik pun mundur biasanya. Akan tapi ada yang memang masyarakatnya subhanallah yang setiap saat mungkin terlihat hal-hal yang semacam itu. Makanya kalau seorang anak yang sering melihat hal-hal yang tidak layak, maka akan terpacu untuk terangsang untuk dari sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya, itu fitrahnya itu akan cepat tumbuh, terlihat. Sehingga ada masa pubertas, ada anak umur 10 tahun sudah mulai tampak gejala atau terlihat dari anak tersebut kecenderungan yang sangat kepada lawan jenis. Ada yang sampai usia 12, ada sampai usia 13 aman-aman saja. Akan tapi secara umum sudahlah kita anggap usia pubertas adalah bagi seorang wanita adalah usia 11 rata-rata, kemudian laki-laki usia 12. Ini adalah usia pubertas. Di saat usia seperti inilah anak-anak mulai ada kecenderungannya, mungkin kalau melihat mungkin bermacam-macam, intinya sudah mulai mengamati. Yang wanita pun, anak gadis mulai mengamati laki-laki, sehingga sudah mulai bisa membedakan. Selama ini membedakan hanya seorang laki-laki itu bagus dan tidak bagus, lembut tidak lembut. Sekarang sudah mulai mengarah kepada satu sifat yang sangat khusus. Jadi pokoknya cara pandangnya sudah mulai beda, karena tidak sadar melihat dengan matanya, akan tapi seorang anak gadis sudah mulai melihat dengan fitrahnya. Kemudian juga seorang laki-laki melihat seorang anak gadis atau seorang wanita seperti itu. Sehingga dari pandangan-pandangan yang muncul dari fitrah kelelakiannya dan kewanitaannya tadilah, maka ini muncul mulai kecenderungan, dan itu adalah wajar, dan itu bukan aib. Bahkan semua orang yang sehat fitrahnya akan seperti itu. Hanya yang menjadi masalah adalah apakah fitrah ini dibimbing dengan syariat dan pendidikan atau fitrah itu liar. Itu saja, sehingga tidak ada pemangkasan fitrah di sini. Kita bukan agama-agama yang memangkas fitrah. Tidak boleh menikah, tidak boleh ini, nggak ada. Akan tapi fitrah adalah berkembang, dan biarkan fitrah itu terus. Bahkan fitrah harus dijaga. Jangan sampai ada seorang tiba-tiba kelainan, naudzubillah, yang sehingga fitrahnya tidak subur, sehingga malah mungkin tidak ada kemauan. Tidak boleh kita memangkas fitrah itu sendiri. Nah, jadi karena hal ini adalah sesuatu yang pasti terjadi dan harus terjadi kepada anak-anak kita, maka nggak ada kata lain bagi kita kecuali mempersiapkan anak-anak kita untuk anak-anak kita di saat untuk melewati masa-masa ini. Jangan sampai kita gagal. Naudzubillah, karena anak ini adalah mulai dari masa bergejolaknya syahwat, mulai munculnya fitrah tersebut dibarengi dengan akalnya yang masa transisi, ya, dari akalnya kanak-kanak menuju dewasa. Artinya akal yang belum bisa diandalkan, sehingga sering dikatakan bahwasanya usia ini adalah usia yang sensitif, sehingga kritis itu belum ada, dia belum bisa memilah dan memilih. Maka kerusakan mudah sekali terjadi di saat-saat anak umur seperti ini. Maka dari itu bagi seorang tua sangat waspada di saat anak memasuki usia semacam ini. Mereka lebih senang secara mereka punya komunitas dalam berbincang dan bicara ngalur ngidulnya sudah. Biasanya kalau kelompok wanita sudah mulai komentari laki-laki itu anak siapa, adik siapa, kakak siapa, terus itu mulai ke situ. Kalau dulu mungkin cerita tentang kartun, tentang burung, tentang cerita, tapi ini sudah mulai berbeda. Anak laki pun juga sudah seperti itu. Sudah mulai coret-coret, nyebut namanya orang, mulai seneng gambar waru dan sebagainya. Nah, itu macam ini sudah perbincangan sudah mulai berbeda. Sehingga nanti mulai digojlok tiba-tiba sudah salah tingkah, tersipu-sipu dan sebagainya. Ini adalah masanya seperti itu. Jadi antara mulai bergejolaknya fitrah syahwatnya, kecenderungan, dengan akalnya ini adalah tidak seimbang, sehingga kerusakan terjadi saat ini. Kalau orang dewasa ada akal kedewasaannya bisa menimbang ini itu. Biarpun tidak semua orang, ada juga yang biarpun dewasa tapi masih kekanak-kanakan. Tapi secara umum seperti itulah anak-anak. Maka di saat seperti inilah sangat mudah anak terjerumus. Bayangkan, sehingga kita sering mendengar istilah cinta monyet, ya kan? Sebenarnya itu bukan cinta yang sesungguhnya. Karena apa? Kecenderungan fitrahnya kepada seorang lawan jenis, sehingga di saat digojlok oleh kawannya pun
tersipu-sipu, tapi dia belum mencintai sebetulnya. Sehingga kalau seandainya dia pisah sekolah, itu ya dalam seminggu, sebulan sudah lupa. Tapi bagaimana bencana yang terjadi kira-kira seandainya cinta monyet ini adalah tidak dibarengi dengan bimbingan. Kalau masih baru cinta monyet, ataunya bertemu bareng berdua, apa yang terjadi? Terjadi perzinahan, syahwat, dan kesalahan. Na'udzubillah. Maka di sini yang harus kita perhatikan jika anak kita di usia semacam ini, ketat kita dalam mengontrol. Bukan berarti pendidikan itu hanya mengatakan jangan kau lakukan itu, tidak. Akan tapi hendaknya beginilah yang hendaknya kau lakukan. Kalau kita mengatakan jangan lakukan itu, ini adalah usia-usia protes, ini usia-usia yang sensitif, jadi kritis belum ada, dia tidak ngerti. Larangan bagi dia adalah tantangan. Kalau dilarang malah seolah-olah pengen tahu kenapa saya dilarang. Akan tapi kecerdasan seorang tua tidak main larang, akan tapi kita ajak diskusi. Nah inilah, misalnya kita ajak bicara anak kita di saat memasuki usia semacam itu, sayang, soleh, Allah, anak abah, anak umi sudah mulai gede, umur 12 tahun, di hadapan Allah sebentar lagi kamu akan masuk akil balik, ada kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajak bicara misalnya tentang masa depanmu, dan ada suatu ketika dan ini tidak bisa dipungkiri, jangan sampai mereka diskusi dengan orang lain, mending sama orang tuanya. Kita ajak bicara langsung masalah itu, the point misalnya, cuma dengan bahasa halus. Sayang, ada satu hal yang pasti dilewati, pasti dirasakan oleh setiap orang di usia-usia seperti kamu. Apa itu, nak? Laki-laki cenderung dengan perempuan, atau sebaliknya. Dia mesti malu-malu biasanya. Tidak, saya bicara semacam itu. Akan tapi ketahuilah, jika ini tidak dibarengi dengan bimbingan, nak, berbahaya. Dalam Islam tidak dilarang orang mencintai, bahkan sampai dikukuhkan dalam sebuah pernikahan. Jadi tidak boleh hanya apakah sudah waktunya, dan apakah betul orang itu yang harus dicintai, harus dipikirkan. Apakah sudah waktunya, apakah orang itu adalah ya memang orang yang layak dicintai. Kemudian dalam mencintai itu apa sih yang akan dicari, itu semuanya nanti ada masa depan. Sehingga di masa-masa semacam ini hendaknya malah sering diajak diskusi. Kemudian paling atau diantaranya kita tawarkan kepada mereka, kita paparkan kepada mereka tentang kriteria. Jika kita punya anak gadis, tentu kriteria wahai anakku yang solehah, lihat paling yang mama umi, abah umi inginkan adalah suatu ketika nanti kamu menjadi seorang wanita yang solehah, di rumah tangga yang solehah. Kalau masih bicara anak, dia amin, beri oleh Allah anak yang solehah. Tapi saat bicara suami, dia mungkin malu. Akan tapi ingat, anak-anak solehah tidak akan bisa terjadi kecuali didampingi oleh seorang suami. Mama nih, saya masih kecil. Oh enggak, saya tidak nyuruh kamu nikah sekarang. Hanya Buya, abah umi berikan pemaparan kepada kalian. Jadi makanya suami harus dipilih di mana tempatnya. Kemudian anak siapa. Kemudian bagaimana perilakunya. Bagaimana kedekatannya kepada Allah. Ini harus tahu, nak, kenapa? Kalau orang sudah tidak baik dengan Allah, baiknya dengan manusia adalah hanya untuk kepentingannya. Karena orang yang tidak bisa dipercaya dengan Allah, maka dengan manusia sangat mudah untuk berdusta. Terus kita berikan wawasan semacam ini. Dan itu tidak boleh kita bosan membicarakannya semacam ini. Sehingga anak itu diam-diam mendengar dan mendengar. Ini sekaligus sebetulnya benteng bagi mereka. Begitu juga anak laki-laki kita. Nak, kamu adalah seorang yang tanggung jawab. Seorang suami bagaimana nanti? Kamu, oh enggak nanti. Kalau kamu jadi seorang suami pasti kamu harus sibuk mencari nafkah kesana kemari. Siapa yang kau tinggal di rumah? Istri. Istri yang seperti apa? Semestinya yang kau tinggal di rumah adalah istri yang solehah. Di saat kau pergi, dia menjaga anak-anakmu, menjaga hartamu, dia dekat kepada Allah dan sebagainya. Jadi sering diajak diskusi itu bagi dia menarik. Karena apa? Memang usianya usia bicara tentang pasangan, usia bicara lawan jenis. Tapi kita berbicara dalam irama menghantarkan kriteria yang mulia, bukan dalam irama untuk membangkitkan syahwat. Tapi kalau anak dengan anak kecil, oh enak di gini, anak begini, asik begini, gini. Allah kasih gambar siuman, gambar ini menjerumuskan. Akan tapi, simpulannya dari apa yang kami sampaikan tadi adalah bagaimana seorang tua itu adalah punya seni diskusi tentang hal-hal yang semacam ini. Bisa berkomunikasi dengan berkomunikasi. Sehingga pada akhirnya anak ini tidak akan pernah menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Tidak ada main belakang, itu tidak ada. Jadi apa? Karena abahnya sudah terbuka, ibunya terbuka, kalau ada apa-apa, bahkan harus kita buka, anak sayang. Kalau kamu melanggar, abah umi akan marah. Akan tapi kalau kamu terus terang urusan kepentingan pribadimu yang satu ini, umi abah akan misalnya apa? Senang dan sebagainya. Mungkin suatu ketika dia masih umur 13 tahun tiba-tiba ngomong, "Mama, kenapa sih mama kalau saya ngelihat itu kok orang getar-getar hati?" Berarti kamu normal, sayang. Kamu sehat. Ada orang tidak normal.
Bukan langsung kita patahkan. Udah, enggak. Mematahkan bukan cara. Mematahkan, melarang bukan cara. Kamu normal sayang. Kamu sangat normal. Bahkan saya sangat ketakutan kalau kamu tidak normal. Dan wajar semacam itu. Dan itu juga nikmat dari Allah sayang. Karena ini mukaddimah bagaimana orang nanti bangun rumah tangga. Sebab rumah tangga itu berat sayangku. Kalau rumah tangga tidak ada rasa cinta, bagaimana terjadi? Mudah emosi. Tapi kalau dengan rasa yang kamu rasakan indah, akhirnya kita kembangkan lagi. Nah, akan tapi ketahuilah, seperti dari kaidah semula, wahai anak, wahai sayangku, kamu boleh mencintai siapapun boleh tentunya kan. Akan tapi harus orang yang seperti apa, kriterianya seperti apa. Kalau tidak, kamu rugi. Dan ngomong begitu ringan, karena dia belum cinta sesungguhnya, hanya kecenderungannya. Gitu sebab ya? yang paling repot adalah jika anak kita berkomunikasi dengan seseorang, menerima comblang dan sebagainya, tiba-tiba tertanam cinta, lihat akan dilanggar, Allah pun akan dilanggar, dan anak pun, orang tua pun akan dilanggar. Akan tapi kalau dari mulai ini belum jatuh cinta. Kalau kita bicara tentang marhalah cinta itu ya, marhalah cinta itu kapan? Jadi awal orang itu mencintai tidak serta-merta. Dusta kalau orang ngomong serta-merta. Enggak seperti itu. Cinta adalah urusan hati, akan tapi tidak murni urusan hati saja. Tentu ada mukaddimahnya. Mukaddimahnya ada akalnya. Mustahil orang mencintai. Aku mencintai seseorang yang tidak pernah kenal dia. Gimana itu mencintai orang yang tidak kenal dia? Mustahil. Pasti kenal, lihat mungkin. Melihat kebaikan secara fisiknya, kemudian ini. Baru muncul cinta. Jadi awal dari cinta itu, cinta ada empat marhalah, fase ya. Pertama adalah belum sampai derajat cinta. Ada sekedar cenderungan gitu ya. Belum dulu. Cenderungan itu adalah tingkat kedua. Tertarik mungkin. Jadi ada ketertarikan saja. Pokoknya ada kekaguman. Kagum belum. Kalau sifatnya kekaguman itu bisa umum. Siapa saja bisa. Makanya ini rentan sekali main cinta monyet. Kadang-kadang ini, kadang-kadang ini itu. Jadi masalah kekaguman sesuai dengan fitrahnya. Sehingga seorang wanita kadang-kadang lihat ini bengong, lihat perempuan kadang-kadang nggak kita sadari, Pak. Mohon diperhatikan anak-anak kita kadang-kadang lihat laki-laki kok lama-lama. Itu bukan karena dia mencintai, itu kan sudah mulai ada cenderung kagum saja. Bengong, lihat itu kok lama-lama. Ini sama. Itu sama karena dia adalah orang beda dengan saya. Dia sudah mulai ada sebetulnya. Baru dari yang namanya kekaguman ini nanti kecenderungan ini mulai mengerucut. Dan kekaguman ini apakah kekaguman naik menuju kecenderungan ini adalah tentunya perlu proses kenal tutur katanya atau dirayu atau macomblang yang salah tadi, naudzubillah ya. Ini perlu proses. Nah, di saat dia masih kecenderungan ini sebetulnya dia belum bisa mengambil keputusan. Nah ini loh, masa kecenderungan ini yang harus kita kawal anak kita. Kagum ya wajar, itu menghidupkan fitrahnya. Kagum itu fitrahnya yang hidup. Tapi kalau sudah masa kecenderungan ini, lihat, kita harus kita kawal. Sehingga cara mengawalnya bagaimana? Kita arahkan kalau memang kecenderungan kepada sesuatu. Jadi dia akan mematahkan harapannya sendiri dengan akal yang kita fahamkan, dengan akalnya. Di saat dia mulai cenderung sebelum mengambil qarar, keputusan dalam mencintai. Jadi ketiga nanti apa? Kalau sudah mengambil keputusan aku harus mencintai dia, ini loh berat. Dan keputusan itu sendiri ada muqaddimah dan ada berikutnya, ada sebelumnya. Jadi kapan seorang mengambil keputusan untuk mencintai? Mengambil keputusan untuk mencintai bukan berangkat dari kecenderungannya tadi, tapi ada hubungannya dengan setelahnya ini. Setelahnya ini, makanya harus di saat ini kita fahamkan tentang setelahnya. Dan setelahnya itu adalah mungkin sering dalam bahasa istilah Arab daimumah. Jadi apa? Dalam mencintainya adalah harapan untuk selamanya. Bukan hanya sekedar aku senang ketemu, jadi ada harapan panjang, maksudnya begitu. Nah ini ada harapan panjang. Sehingga di saat sebelum seorang anak ngambil putusan, aku harus mencintai dia, maka ini harus kita kawal. Sehingga dia tetap dia punya cinta, hanya belum dijatuhkan kepada siapapun. Sampai kapan ini? Sampai dia siap. Sehingga mungkin seseorang tidak pacaran, mungkin. Tapi apakah dia tidak normal? Normal. Cuman karena apa? Dia dengan akalnya. Dia cerdas. Sehingga dia tidak mau main. Aku tidak mau tersiksa. Aku normal, aku bisa mencintai seseorang. Tapi bukan itu kriteria saya. Sorry dong. Saya kan punya kriteria, kata mama saya, umi saya, harus begini, begini, begini. Saya nggak mungkin. Jadi dia sebetulnya ada. Mulai dari kagum, cenderung, mau ngambil keputusan. Tapi kalau ngambil keputusan ini, karena dia sudah punya rambu-rambu dari orang tuanya, tidak sampai bisa mengambil keputusan, dan inilah masa ini untuk masa penantian. Di dalam dia belajar. Dalam terus dan seterusnya, dan seterusnya. Ini terlepas dari urusan syahwat yang membahayakannya. Jadi kalau urusan syahwat yang membahayakan nanti,
Biasanya kita beri solusi tanpa harus adanya cinta di sini. Hanya orang itu layak untuk dicintai. Ini ada proses, ada dalam bahasa ada emergency, darurat dan kasus normal ini. Ini kasus normal, ini pendidikan normal. Ada suatu ketika ada anak kita yang diberi oleh Allah syahwat yang bergolak, tidak bisa ini, atau mungkin karena tonton yang salah dan sebagainya. Sebetulnya kalau urusannya semacam ini, sebetulnya bagi dia adalah solusi bagaimana dia punya pelampiasan syahwat yang halal. Tinggal kita ini yang mempersiapkan orang-orang yang akan bisa dijadikan kawan untuk melampiaskan syahwat, tapi orang ini layak untuk dicintai. Sehingga setelah itu akan berkembanglah cinta. Sehingga mungkin ada seorang, bagaimana hukumnya kalau saya menikah karena syahwat saja? Oh boleh. Akan tapi yang kau nikahi bukan hanya sekedar seorang perempuan untuk melampiaskan syahwatmu. Karena apa? Bisa saja itu ada kesinambungan, punya anak dan seterusnya. Maka pilih, sambil memilih memuaskan syahwat. Akan tapi dalam masalah cinta ini adalah syahwat kadang-kadang tidak ke arah syahwat dulu, tapi kecenderungan. Bahkan bukan orang ingin melakukan hubungan seks dulu, tidak. Ada kesenangan senang di saat berbicara dengan dia, di telepon berdebat-debat dan sebagainya ini. Nah ini adalah sebenarnya kami ingin bahasanya kajian cinta ini memang dihadirkan di anak-anak kita. Biasanya, sebab kalau cinta ini tidak dihadirkan dengan ilmu juga, maka akan salah mencintai. Dan ini fatal sekali. Sebab apa? Kekuatan cinta mengalahkan daripada apapun ya. Dia tidak takut ditembak, tidak takut mati, tidak takut, bahkan naudzubillah yang tidak punya iman rela bunuh diri. Begitu dulunya. Karena begitu dahsyatnya kekuatan cinta itu. Sehingga Allah sendiri Allah sendiri melalui lidah Rasulullah SAW, masalah cinta ini kekuatan. Sehingga kenapa ditanamkan mahabbah. Kalau orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, lihat pengabdiannya tidak pernah bisa dibayangkan dengan akal. Sehingga kenapa orang rela jihad di jalan Allah, rela mati dengan hartanya hilang. Ini adalah kekuatan cinta. Dan dengan sesama manusia pun demikian. Maka jangan main-main dari para orang tua. Dalam masalah cinta ini harus benar-benar ditanamkan di anak kita. Cuma permasalahannya adalah bukan begitu. Saya orang tua nggak punya pengalaman bagaimana ini. Nah ini kan bagian. Kelihatannya ini adalah tugas, kita harus membuat tim yang bisa memahamkan makna ini. Kita lanjutkan tadi ya. Atau mungkin baik Bu ya. Kita nanti akan melanjutkan kembali tentang pembahasan masalah memberikan pemahaman ketika anak sudah mulai mengenal cinta Bu ya. Akan tetapi kita akan break terlebih dahulu, dan nanti sahabat kita akan meneruskan kembali pembelajaran kita, dan juga mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan. Juga mungkin perlu dijelaskan Bu ya, apakah fitrah syahwat dengan usia balik itu akan selalu bersamaan Bu ya. Dan juga kita sering mendengar ada istilah cinta pada pandangan pertama. Nah itu apakah memang mungkin untuk terjadi Bu ya, karena istilah tidak akan muncul kecuali dari hal-hal yang umum terjadi di kalangan masyarakat kan begitu Bu ya. Dan juga sekaligus untuk Bu ya semakin menjelentrehkan lagi kepada pemirsa Al-Bahjah dan juga sahabat radioku tentang bagaimana agar orang tua bisa cerdas di dalam menjelaskan permasalahan ini. Baik, sahabat dan pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah adalah salah satu lembaga yang menjadi wadah bagi siapapun yang ingin ikut serta dalam perjuangan mulia menyebarkan dakwah dan mensyiarkan Islam. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kami telah mengelola pondok pesantren, stasiun radio, sekolah, tim multimedia dakwah, TV online, produk dakwah, market islami, tour and travel, dan swimming pool. Yang semuanya itu berjalan secara bersamaan dengan cara yang berbeda, hanya untuk satu tujuan, yaitu dakwah, yang menjadi sebab tersampaikannya pesan kebenaran dan kemuliaan. Insya Allah, kedepannya harapan kami adalah mengembangkan pesantren, membangun studio produksi dakwah, membangun SMP, SMA, dan Universitas Islam, membangun kantor manajemen, membangun jaringan TV Islami berbasis kabel atau satelit atau parabola,
membangun kantor penerbitan buku atau pustaka Islam, dan pengembangan ekonomi pesantren. Maka dari itu, kami membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dakwah ini. Semoga keikutsertaan kita dalam dakwah ini kelak menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kita berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat, telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda. Anda punya barang bekas, TV bekas, mesin cuci bekas, kipas angin bekas, kulkas bekas, motor bekas, mobil bekas, buku bekas, baju bekas, puing bangunan, atau barang yang lainnya, salurkan kepada kami di IBAB Al-Bahjah, infak barang bekas Al-Bahjah. Saatnya, jadikan barang bekas Anda menjadi amal jariah. Hubungi kami di 0812 2195 2234. Acara respon dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV juga radioku. Baik, tadi Buya sudah memberikan muqaddimah dan saat ini kita akan melanjutkan kembali. Buya akan menjelaskan kembali lanjutan tentang apa yang tadi Buya sampaikan, tentang artinya bagaimana cara orang tua untuk bisa memberikan penjelasan kepada anak dengan cara yang indah, sehingga komunikasi bisa berjalan baik antara orang tua dan anak di saat sudah muncul rasa cinta di dalam diri anak. Dan juga tadi Buya seperti yang sudah Umi sampaikan, apakah juga memang fitrah syahwat itu dengan usia balik itu selalu bersamaan, Buya? Artinya mungkinkah yang namanya fitrah syahwat itu muncul sebelum mereka mencapai usia balik? Karena saat ini
banyak sekali tontonan-tontonan yang mengajarkan anak-anak kecil untuk sudah jatuh cinta di usia TK, SD awal gitu Bu ya, sehingga terkadang memicu anak-anak itu sudah untuk mulai muncul rasa cenderung kepada lawan jenis Bu ya. Dan seperti apa itu Bu ya, mohon diberikan penjelasan dan juga tadi tambahan dari apa yang Bu ya sampaikan. Baik, artinya tadi kita lihat ada 4 marhalah. Yang pertama adalah kekaguman, kemudian kecenderungan, kemudian ngambil keputusan. Setelah itu apa? Nah ini yang keempat ini adalah pemahaman tentang cinta itu harus jangka panjang. Artinya ya bahasa lain deh, sampai mati lah, dunia akhirat gitulah bahasanya. Jadi bukan hanya kesenangan sesaat. Kalau kesenangan sesaat bukan cinta, itu hawa nafsu dan syahwat saja. Nah ini untuk yang keempat ini adalah daimumah, ini apa, jangka panjang ini. Di situ perlu difahamkan tentang ada makna keyakinan di dalamnya ya, sehingga bisa saja jangka panjang yang difahami oleh seorang anak adalah kekayaan sehingga bisa enak hidup dan sebagainya, padahal bukan itu saja. Bagaimana setelah kehidupan di dunia ini, kan begitu, ada sana. Makanya nanti difahamkan di kriteria anak sebelum mengambil keputusan, dia sadar, bisakah suamiku itu membimbing aku nanti, calonku itu kira-kira seperti apa urusan akhiratnya, bukan sekedar duitnya banyak dan sebagainya. Maka memang ada seorang mencintai, jatuh cinta bukan karena duit. Ada seorang wanita, seorang anak gadis jatuh cinta dengan seorang laki-laki, dia adalah bukan seorang apa, bukan orang kaya, bahkan juga bukan orang yang ahli agama, kan begitu. Sebetulnya pada hakikatnya dia telah salah dalam menjatuhkan cintanya ya. Karena apa tadi? Di masa kecenderungannya tidak diarahkan kepada kriteria dan pemahaman. Apakah mungkin terjadi mencintai? Ya mungkin. Tapi kalau akal sehat yang digunakan sebelum mengambil keputusan dan digunakan akal dalam mengambil keputusan untuk mencintai, maka tidak akan dia salah memilih. Bagaimana orang tidak ada nilai plus urusan akhiratnya, tidak ada urusan dunianya, bagaimana seorang mencintai? Unik. Akan tapi mungkin seseorang jatuh cinta kepada seorang laki-laki, seorang anak gadis jatuh cinta kepada seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut secara materi tidak ada, akan tapi ada terbetik di hatinya dia adalah seorang yang soleh. Bahkan mungkin keyakinan dalam hati wanita tersebut, dunia bisa dicari bersama, tapi kesolehan seperti dia mungkin saya tidak akan dapat, susah saya mendapatkannya. Maka muncul dia akan mencintai, sehingga mengambil sebuah keputusan, aku mencintai dia. Tapi pernah juga Buya menceritakan ada seorang anak gadis yang Buya pernah menceritakan satu pengalaman bahwa ada seorang anak gadis yang ketika dia itu salah di dalam memilih cinta, menjatuhkan cintanya gitu Buya, jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang tidak layak. Padahal ketika ditanya secara akal pun dia mengatakan tidak layak. Tapi kata Buya artinya dari mana itu bisa muncul rasa cinta? Ya, itu seperti yang ditanyakan bagaimana istilah jatuh cinta pandangan pertama dan sebagainya. Istilah Arabnya yashukul julud qabla al julud. Jadi ibaratnya sudah menembus ke hati sebelum kulitnya itu. Jadi artinya apa? Yaitu di saat akalnya tidak digunakan, maka akal itu sudah terlupakan. Sehingga makanya Buya tekankan, di masa kecenderungan inilah yang harus ditata. Kalau tidak, kalau sudah akal dikesampingkan di sini, lihat, makanya gula Jawa rasa coklat itu loh istilahnya. Artinya apa? Nggak ada kriteria, nggak masuk. Tapi kenapa dia mencintainya? Karena dia terlanjur mengambil keputusan untuk mencintainya. Dan cinta itu indah. Dan itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Nah, makanya akan sebenarnya kerugian bagi dia sendiri. Iya, karena kalau tadi dari tahapan yang disampaikan artinya ada tampilan tertarik, cenderung dulu. Nah, dari cenderung ini, makanya kalau cenderung di saat cenderung tidak digunakan akalnya, maka salah mencintai. Ini loh, jangan sampai ngambil keputusan kecuali dibarengi dengan kesadaran akal. Itu tadi orang mencintai. Sampai ditanyakan apa sih kelebihannya, nggak tahu. Dia begini, iya, tapi aku cinta kok Ma. Nah ini kan aneh. Sehingga orang tidak bisa, kalau secara akal bingung, bagaimana dia bisa mencintai? Baik tidak ini, itulah namanya jatuh cinta salah. Gula Jawa rasa coklat istilah yang dengar dulu. Jadi tetap dia kalau di apa-apa, makanya ini musibah. Maka nanti bagaimana jika kita menemukan orang semacam ini, banyak ada pendidikan selanjutnya, ada bahasa lain, bagaimana mendidik anak yang sudah terlanjur seperti itu, salah ini. Tapi kita masa-masa mulai mengenal cinta. Jadi penekanan Buya adalah di masa kecenderungan ini. Jadi orang tua jangan lengah masa kecenderungannya. Maka dari itu kami selalu peduli, perhatian, selalu mengingatkan kepada orang tua. Hendaknya pandailah Anda berdiskusi dan komunikasi dengan anak-anak, khususnya di masa-masa semacam ini. Ya, dan tadi Buya, apakah fitrah syahwat itu memang selalu bersama dengan usia balik atau bisa mendahului, karena balik lain.
Balik adalah keluar mani dan sebagainya. Tapi sebelum balik ada muqaddimah, kecenderungan. Dan fitrah itu muncul sebelum itu. Bisa saja seseorang tidak ada fitrahnya tapi balik. Seorang wanita sampai usia 15 tahun atau haid. Jadi fitrahnya belum muncul atau fitrahnya yang kelainan dan sebagainya itu. Akan tapi ketahuilah bahwasanya balik bisa saja didahului oleh balik rata-rata didahului oleh fitrahnya tadi, fitrah kecenderungan. Sehingga makanya tadi kami sampaikan, kadang-kadang baliknya seseorang itu lebih dini, lebih awal. Karena apa? Kecenderungannya ini sudah syahwatnya ini sudah dimainkan oleh angan-angannya atau yang sering kita dengar atau yang saksikan. Sehingga ada bahasa lain sebalik belum waktunya. Padahal tidak ada balik sebelum waktunya, semua balik pada waktunya, hanya waktunya. Maka setiap lingkungan berbeda dengan lingkungan ini. Lingkungan yang adem ayem biasanya mundur. Dan masa bergejolaknya syahwat ini juga mundur, kemudian masa pubertas juga mundur, baliknya juga mundur. Karena lingkungannya lingkungan adem ayem, tapi lingkungan yang sudah masya Allah dan sebagainya ini bisa lebih cepat lagi. Dan juga Bu ya, tadi seperti yang Umi sampaikan, ada sebagian tontonan yang memang sangat tidak layak saat ini, yang berada di yang muncul di televisi, tontonan tentang anak-anak kecil yang sudah mulai jatuh cinta di awal. Itu bercepat proses itu semuanya. Makanya itu Bu ya, kita sebagai orang tua yang karena memang sekarang kadang menghindarkan anak terhadap televisi itu kan tidak mudah Bu ya, tidak semua orang tua mampu. Nah di saat seperti itu perlukah orang tua juga, artinya kalau memang anak kita nonton bareng yuk sambil nanti diberikan pemahaman dari contoh yang ada, apakah strategi seperti itu bisa dilakukan Bu ya? Oh tidak harus kita mengajak anak kita nonton. Itu kan kesalahan pada zaman bertahun berapa, 80 berapa, masalah buku adik baru, bagaimana seorang anak kecil dibuatkan macam-macam buku segala macam, itu kan tidak harus digambarkan kamu harus begini, nggak boleh begini loh, nggak usah. Bagaimana dikasih tahu nak, kamu nggak boleh begini loh ya, yang dilihat tonton kan adalah film begituan misalnya, nggak masuk akal ya, gila orang tuanya, seperti itu. Akan tapi lihat, itu adalah subhanallah bahasa fitrah Pak. Fitrah itu cerdas sekali. Anda kalau berbicara tentang fitrah dan tentang syahwat fitrah, nggak usah pakai bahasa yang terang-terangan, sudah paham itu semuanya. Jadi anak-anak itu paham tentang fitrah. Kenapa? Yang kita ajak bicara bukan telinga, agar tapi hatinya, masalah kecenderungan. Jadi nggak usah vulgar, ceritakan terang, nggak usah seperti itu. Apalagi harus karena itu kelihatan nggak boleh kamu gini-gini, nggak usah. Nah, paling tepat adalah kalau harus nonton sesuatu tontonan, dipastikan di situ tidak membangkitkan syahwat dan sebagainya. Kalaupun pergi ke tempat yang aman dan sebagainya. Akan tapi dikhawatirkan anak kita berjalan tanpa kita kemudian melewati tempat-tempat tersebut, atau tanpa sengaja dia harus berhadapan dengan televisi yang di situ ditayangkan hal-hal yang membangkitkan syahwat dan sebagainya. Sudah kita bekali bahwasanya hal yang demikian itu adalah tidak boleh. Lihat, syahwat tidak ada hubungannya dengan syahwat, sangat terpisah dengan urusan cinta tadi. Syahwat adalah fitrah yang Allah berikan kepada seorang hamba, syahwat. Sehingga seseorang melihat aurat perempuan yang ada di televisi adalah syahwat, tapi tidak pernah kita mengatakan jatuh cinta dengan orang dalam televisi, tidak ada. Gitu, itu. Tapi cinta itu babnya lain. Tapi kesepakatan pertemunya antara cinta dan syahwat ini adalah keindahan di atas keindahan yang Allah berikan. Berarti penting juga Bu ya bagi orang tua untuk mengawal anak-anak untuk masalah fitrah ini, bukan hanya sekedar memberikan pemahaman kepada mereka, tapi juga kontrol sahabat-sahabat anak-anak kita Bu ya. Itulah yang maknanya agar sebelum mereka mengambil keputusan dalam mencintai, maka harus kita kawal. Dan cara mengawal ini bukan sekedar kita ajak diskusi. Siapa kawan berdiskusinya? Ya kalau setiap hari ada titip salam sehari 3 kali. Ini titip salam, tidak tahu kenapa katanya semalam tidak bisa tidur. Kan terpengaruh orang dengar kayak gitu. Kenapa? Semua orang merasa ini jujur, tidak usah bohong, anda semuanya merasa ada kebanggaan di saat disenangi oleh seseorang, dicintai seseorang. Biarpun seorang wanita mulia akan merasa risih karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara pribadi orang senang dikagumi. Biarpun yang mengagumi dengan kalimat bohong, dia senang. Biarpun orang itu modalnya kayak apa, dibilang kamu manis, kamu cantik, senang. Atau kamu masya Allah. Ini adalah fitrah. Fitrah senang seperti itu. Hanya akalnya kecuali memang bahasa ejaan, hitam dibilang putih atau sebaliknya gitu kan. Maksudnya lah, kalau selagi masih bisa ditafsiri benar, biarpun jauh masih senang. Artinya kawan ini sangat penting untuk jangan sampai anak kita ngambil keputusan yang salah. Kalau kita mendengar istilah Indonesia ya,
Orang-orang dulu buat istilah itu juga dengan perasaan ya, untuk bicara tentang istilah jatuh cinta, karena panah asmara. Loh, kok istilahnya kok ngeri-ngeri banget ya, panah asmara itu memang begitu. Jadi tiba-tiba masuk ke dalam hati, sudah kena panah asmara seperti itu, sehingga usaha masuk ke dalam hati ini akal ini sudah tidak berguna lagi, nggak masuk, bahkan ditepis, sehingga bahaya pun akan dikatakan bukan bahaya. Saya harus berjuang demi cinta, rela mati, melanggar orang tua, kawin lari, Allah pun dilanggar pada suatu ketika nanti jika tidak punya bimbingan. Kenapa? Kekuatan di dalam hatinya. Maka dari itu kami tekankan bahwa di masa pubertas itu hendaknya kita harus pandai berkomunikasi dengan dia sebelum anak kita telah menjatuhkan pilihan dalam mencintainya. Sampai kapan ini? Sampai anak kita itu layak. Maka secara otomatis lah, kalau diskusi kita matang dengan anak kita, sebetulnya diskusi kita adalah benteng bagi dia, rambu-rambu. Contoh sajalah, kalau orang pengen sesuatu, saya pengen beli mobil, hanya memang ini ada sekedar contoh. Sebetulnya kita ingin melarang dia beli mobil, ya kan? Carilah anak mau beli mobil yang sekiranya spesifiknya seperti itu, gitu. Apa? Mobil, saya beli mobil Pak, ya sudah, kalau bisa carilah yang sedan tapi yang agak gede, kemudian joknya begini nak ya, begini loh nanti supaya saya enak dan sebagainya. Dia bisa keliling ke semua toko, kok belum ada Pak, yang insya Allah adalah, cari yang lain. Sampai kapan? Padahal uang saya tidak punya duit, ibaratnya itu, karena belum punya duit membelikan sang anak. Sampai sana kering, tidak ada. Nanti sadar demi kebahagiaan, biarpun tertunda seminggu, 2 minggu, 3 minggu, supaya tidak harus mengutang itu. Ini adalah artinya apa? Sebetulnya menunda dia sampai waktu yang sudah siap, waktu kesiapan dia, waktu dia siap untuk menikah dan seterusnya. Atau memberikan kesempatan dia untuk belajar supaya tidak sibuk urusan ini. Akan tapi lihat, tidak boleh kita pangkas begitu. Akan tapi benih untuk mencintai, fitrah untuk mencintai itu ada, tapi belum dijatuhkan kepada siapapun. Sampai kapan ini? Baru nanti kalau sudah terbukti anak kita adalah siap, kemudian laki-laki yang akan dicintai itu adalah memang benar dan sebagainya, kita buka. Ibaratnya seperti panah yang kita lepaskan dari busurnya. Ayo, itulah nak akad nikah. Maka apa yang terjadi adalah cinta yang dahsyat. Cinta yang dahsyat. Ini dibangun dari sesuatu yang sampai dalam bahasa kami, cinta itu dibangun di atas pernikahan itu lebih indah. Bukan pernikahan dibangun di atas cinta, nanti akan muncul petualang cinta, bahkan kadang tidak sampai kepada pernikahan, yang ada adalah hanya luka dan sakit hati. Iya. Baik, Bia, subhanallah, Bia. Terima kasih atas penjelasannya, Bia, dan tadi Bia telah memberikan tambahan kepada Anda semua pemirsa Al-Bahjah dan juga kepada sahabat radioku tentang pentingnya ya, untuk kita bisa mengawal putra-putri kita agar mereka tidak salah di saat mereka sudah muncul fitrah. Ya, sudah muncul fitrah yang ada kecenderungan kepada lawan jenis. Dan baik kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga kepada sahabat radioku dimanapun Anda berada, kami akan berikan kesempatan kepada Anda untuk bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa menggunakan via SMS kami di 081321461079, di via SMS atau WhatsApp kami ya di 02813214611079, atau Anda bisa menggunakan via telepon kami di 0231830899, atau Anda bisa juga bergabung bersama kami melalui Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Ada tambahan mohon pada orang tua. Maksud kami mengajari cinta itu bukan menyuruh dia bercinta, bukan menyuruh pacaran dan seterusnya. Mengajari bagaimana mencinta itu agar dia tepat di saat dia harus bercinta. Sebelum menjatuhkan cinta tadi, ini harus ada pendidikan. Bukan berarti jangan sampai mengajari agar mereka bercinta saat ini. Akan tapi bagaimana dia bisa menata hatinya, kapan dia harus mencintai, dengan difahamkan akan kriteria dan seterusnya. Tunkahul mar'atu li arba'in lima liha li jamaliha wa li diniha li jamaliha lima li diniha li hasabiha fatwar bidadidini taribat yadak, itu tentang ketampanannya. Sehingga kalau ketampanan wajar, tidak usah diajari, mereka ada kecenderungan. Ketampanan atau kecantikan itu secara otomatis, harta kekayaan secara otomatis, nggak pakai pendidikan, ya kan? Hasab ini biasanya agak sedikit tersembunyi. Harus disadarkan seorang anak bahwasanya calonmu harus seorang yang lembut peringainya dan sebagainya. Tapi urusan agama ini perlu pendidikan ini, sehingga sampai Nabi fatwar bidadid dini taribat yadak, agama
Jadi agama ini harus betul-betul diperhatikan. Sehingga di dalam kita mengajarkan cinta ini maknanya adalah bukan berarti anak kita ajari bercinta saat ini, tidak. Difahamkan makna sehingga dia punya persiapan di masa pubertas ini untuk menahan jangan sampai cintanya ini diletakkan di tempat yang salah. Ya. Itu saja. Masalah usia pernikahan ini hal lain lagi. Usia pernikahan hendaknya kapan anak kita harus menikah? Di saat mereka butuh. Kalau mereka tidak butuh sampai akhir hidupnya, ya tidak nikah. Kalau mereka usia butuh, saat dia butuh. Karena apa? Mohon maaf ya para orang tua, ini juga hal lain lagi. Karena yang namanya hubungan suami istri secara intim, secara khusus itu adalah kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Artinya di saat anak kita sudah butuh kepada yang demikian ini, Anda tidak bisa mengatakan tidak. Tapi jalan satu-satunya Anda memberikan pengarahan bagaimana menyalurkan dengan cara yang benar. Ya. Anda sebagai seorang ibu mengatakan tidak, Anda sudah punya suami, bapak. Seorang suami pun demikian. Dan mungkin usia Anda bukan usia dia. Anda mungkin usia tua yang sudah secara fisik sudah begini dan sebagainya. Sudah banyak pikiran problem. Tapi anak Anda, jika memang makanya kami himbau jangan sekali-kali tutup mata di saat anaknya berbicara tentang keinginan untuk menikah. Karena sebetulnya anak Anda adalah anak yang cerdas. Karena apa? Tidak ingin meletakkan cintanya di dalam yang haram. Dia punya kecenderungan lalu dia ingin ngomong menikah. Kalau ternyata nanti Anda menemukan calonnya itu tidak benar, sebenarnya diinginkan adalah pelampiasan syahwat. Tinggal kita menggeser, dicarikan yang baik, insya Allah terpenuhilah ini. Jadi di sini maksudnya pendidikan cinta di sini bukan mengajari anak kita untuk bercinta, akan tapi harus paham bagaimana dia mencintai, maksudnya kapan dia mencintai dan bagaimana mencintai. Sehingga cinta itu adalah bukan, sampai kami sering mengatakan, jika ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita, bukan dosa dan tidak dosa, karena itu fitrah. Yang dosa adalah apa yang kau lakukan buah daripada cinta. Mencintai tidak dosa. Seorang mencintai tiba-tiba cinta yang sesungguhnya, sampai dikatakan kalau ada orang mati karena mencintai, matinya mati syahid. Dengan catatan apa? Dia menjaga. Karena fitrah tiba-tiba seorang laki mencintai seorang perempuan. Ya, Masya Allah, tapi setiap istighfar, takut, tidak mau telepon, tidak mau SMS, tidak mau melihat dia dan sebagainya, sampai dia mati ya, mulia dia karena menjaga diri di saat cinta di dalam hatinya ya. Dibarengi dengan syahwat, tapi dilawan syahwatnya. Ketakwaan ya. Sehingga dengan melawan syahwatnya ini menjadikan dia terangkat di hadapan Allah. Tapi cinta adalah cinta. Dan pada hakikatnya adalah indah. Dan cinta adalah bersih, murni, itu fitrah. Akan tapi kadang cinta ditunggangi oleh syahwat, dan itu menjadi musibah. Sehingga yang sering adalah tampak adalah syahwat. Yang tampak adalah syahwat, bukan lagi cinta. Baik. Subhanallah Bu ya. Apa yang beliau sampaikan tadi mengingatkan pada satu kisah yang pernah Umi baca Bu ya, tentang bagaimana ada seorang laki-laki yang mencintai, tapi cinta yang dibangun karena Allah, sehingga karena cintanya, ketulusan cintanya itu malah menjadikan wanita yang dicintainya yang awalnya adalah ya mungkin kurang bukan wanita yang baik, urusan agamanya kurang, akan tapi ternyata karena ketulusan cinta yang laki-laki ini menjadikan wanita tersebut menjadi seorang wali Bu ya. Karena di saat wanita tersebut mengajak laki-laki ini untuk bermaksiat, ternyata diingatkan tentang masalah akhirat, sehingga akhirnya menjadikan cinta mereka benar-benar dibangun karena Allah, tapi tidak bisa bertemu di dunia dikarenakan mati semuanya dalam keadaan mulia untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan Bu ya. Subhanallah. Baik Bu ya, ini ada pertanyaan, sudah banyak pertanyaan yang sudah bergabung bersama ditanyakan pada Bu ya. Ini ada sahabat Niswah di Bogor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi yang semoga diberikan oleh Allah kesehatan selalu, amin. Buya, dewasa ini marak di dunia perfilman, muncul film-film remaja dan ini sangat diminati oleh mereka. Dan pastinya ada adegan dewasa di dalamnya. Bioskop begitu ramai dengan remaja. Bagaimana menjaga anak-anak kita agar tidak sampai melihat film-film seperti itu? Mereka tidak bisa dikontrol selama 24 jam Bu ya. Solusinya seperti apa Bu ya? Baik Bu ya, ini pertanyaan akan Buya jawab, akan tapi kita akan break dulu ya. Dan jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Anda punya barang bekas, TV bekas,
mesin cuci bekas, kipas angin bekas, kulkas bekas, motor bekas, mobil bekas, buku bekas, baju bekas, puing bangunan, atau barang yang lainnya, salurkan kepada kami di IBAB Al-Bahjah, infak barang bekas Al-Bahjah. Saatnya jadikan barang bekas Anda menjadi amal jariah. Hubungi kami di 0812 2195 2234. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah adalah salah satu lembaga yang menjadi wadah bagi siapapun yang ingin ikut serta dalam perjuangan mulia menyebarkan dakwah dan mensyiarkan Islam. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kami telah mengelola pondok pesantren, stasiun radio, sekolah, tim multimedia dakwah, TV online, produk dakwah, market islami, tour and travel, dan swimming pool. Yang semuanya itu berjalan secara bersamaan dengan cara yang berbeda, hanya untuk satu tujuan, yaitu dakwah, yang menjadi sebab tersampaikannya pesan kebenaran dan kemuliaan. Insya Allah, kedepannya harapan kami adalah mengembangkan pesantren, membangun studio produksi dakwah, membangun SMP, SMA, dan Universitas Islam, membangun kantor manajemen, membangun jaringan TV Islami berbasis kabel atau satelit atau parabola, membangun kantor penerbitan buku atau pustaka Islam, dan pengembangan ekonomi pesantren. Maka dari itu, kami membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dakwah ini. Semoga keikutsertaan kita dalam dakwah ini kelak menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kita berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimah, telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda.
Disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan juga Radio Ku Network, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah ketika anak mulai mengenal cinta. Dan tadi Buya telah memberikan penjelasan panjang lebar kepada kita semua tentang hal yang berkaitan dengan itu semua. Bagaimana agar orang tua siap atau artinya mampu untuk memberikan pemahaman, mengawal anak-anak kita agar tidak salah di dalam menjatuhkan hatinya, ya. Artinya tidak masuk kepada cinta yang salah yang nantinya akan bisa menjerumuskan mereka. Baik, tadi sudah ada pertanyaan yang sudah Umi sampaikan, Bu ya, dari sahabat Niswa di Bogor tentang bioskop itu, Bu ya, yang sekarang sedang ramai dengan film-film remaja dan yang datang pun banyak remaja. Terus gimana agar anak-anak kita tidak ke bawah di dalamnya, Bu ya? Baik, ada dua solusi sebetulnya. Solusi yang pertama memang menghalangi mereka dari itu semuanya. Caranya, Bu. Nah, akan tetapi di zaman semacam ini susah. Yang namanya televisi dan sebagainya akan begitu mudah. Apalagi hal yang demikian itu ada sangat sesuai dengan seruan fitrahnya. Makanya untuk memberikan solusi untuk menghentikan mereka tidak bisa langsung dihentikan. Akan tapi dihadirkan dengan pelajaran cinta yang benar. Seperti yang kita sampaikan tadi itu. Ya, ini berikan pelajaran cinta yang benar. Sehingga kalau seandainya ada produser-produser Islami yang punya iman dan takwa, kita siap membantu untuk membuat sebuah film yang layak ditayangkan, pendidikan cinta yang benar. Tentunya tentunya di dalamnya adalah harus penuh syarat dengan nilai-nilai kemuliaan, bagaimana saat orang jatuh cinta, bagaimana lo mencintai dan menjaga cinta dan seterusnya. Dengan bermacam-macam model, ada orang yang termasuk kisah cinta yang haram menjadi tobat dan sebagainya harus dibuat itu semuanya. Jadi kita perlu membuat yang seperti itu supaya tidak cintanya liar. Karena itu adalah sesuatu yang mau tidak mau mereka akan mencari ilmu untuk itu. Dan biasanya langsung mencoba untuk mempraktekannya. Sehingga naudzubillah, tataunya syahwat yang ditiru. Sehingga cara mencinta itu unik. Dengan cara-cara yang salah. Anak-anak kecil sudah paham itu semuanya. Sehingga mereka belum mencintai sebelum waktunya. Mencintai sebelum waktunya. Jadi tidak ada jawaban kecuali harus diajarkan tentang cinta. Kalau seandainya anak kita anggap saja dengan lidah kita, lesan kita. Setiap hari kita fahamkan kepada anak kita makna cinta. Dia pun dia lihat yang demikian itu akan menilai bahasa itu adalah salah. Dia akan mengerti kalau itu salah. Mungkin dia melihat dibawa oleh temannya, gini. Salah. Mungkin hanya melihat sesaat kisah indah dan sebagainya, tapi kisah cintanya kok begitu sih? Dia bisa menilai, tapi jadi masalah tidak menilai, jadikan itu imamnya. Oh, aku harus kayak begitu. Oh, dengan lagi, sehingga sepanjang dia 2 jam nonton film itu yang kebayang adalah calonnya. Bagaimana aku berbuat seperti dia dengan kekasihku? Bagaimana aku akan ngapain dia? Termasuk cara ngerayunya, cara ininya, cara ngambeknya, cara ininya, semuanya dilihat. Sebenarnya dia tidak melihat orang lain, melihat dirinya sendiri. Karena apa? Memang saat itu sering kami katakan, usia sensitif. Bagaimana sensitif? Mudah kepengaruh. Baik, ya. Baik, kita akan mengangkat dulu, kita tahan dulu sebentar, Bu ya, lanjutan jawaban Bu ya tadi, dan kita akan angkat telepon yang sudah bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Oke. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Mungkin yang lain. Baik. Kayaknya terputus atau gimana? Baik, kita tutup terlebih lanjutkan kembali Bu ya tentang tadi apa yang Bu ya sampaikan tentang lanjutannya. Dan tadi Bu ya, yang ditanyakan oleh sahabat Niswa itu juga bukan masalah itu juga Bu ya. Artinya sekarang ini kan banyak muncul perfilman yang kadang banyak adegan-adegan dewasa. Mungkin kontrol juga bukan hanya bagaimana memberikan supaya anak-anak tidak mengambil pelajaran dari yang ditonton, juga untuk mungkin menghalangi anak-anak kita agar tidak tidak ikutan nonton di tempat-tempat yang seperti itu, mungkin yang dimaksud. Begini ya, orang tua itu harus cerdas. Sebenarnya yang diinginkan adalah hiburan. Adapun apa hiburannya kayak apa tidak penting. Tinggal kita mengarahkan. Sudahlah, pokoknya anak kita lapar harus kita kasih makan. Kalau dia tidak boleh makan lontong, jangan paksain lontong. Atau dia tidak boleh makan nasi karena keras, jangan pakai. Masih ada lontong atau sebaliknya. Jadi intinya mereka perlu hiburan. Itu loh sebetulnya. Intinya mereka perlu hiburan di saat seperti itu. Kalau masalah hati, mereka ingin diajak diskusi masalah hati.
Alihkan dengan film-film yang membangun jiwa, peperangan dan sebagainya, atau apa, kelembutan hati, kedermawanan dan sebagainya. Masih banyak. Dan kadang ada beberapa orang tua yang latah Bu ya, mohon maaf, karena sekarang kan sudah mulai juga ngetren film-film Islami gitu Bu yang disiarkan oleh di bioskop-bioskop, sehingga terkadang seringkali kita agak-agak ya menegur keras Bu ya kepada beberapa itu musibah paling kadang, besar di saat dikemas dengan semacam itu, kalau tidak benar-benar Islami membahayakan. Jika kadang mereka nonton dengan mengajak anak, semuanya malah mengajari yang demikiannya tidak disadari oleh para orang tua. Nanti giliran anak sudah mulai senang, baru mereka nanti kewalahan Bu ya. Nah, itu solusi gimana Bu ya jika kita sudah, mungkin ada yang sudah terlanjur salah di dalam masalah ini Bu ya, untuk supaya tidak membiasakan anak dengan tontonan. Karena memang itu bukan tempat yang baik dan tidak perlu yang demikian. Walaupun yang ditonton baik ya Bu ya. Kalau tonton baik, tempatnya tidak baik, tidak pantas, tidak semestinya ada semacam itu. Anda sebagai seorang yang apa perlunya? Kalau memang harus melihat, memang itu katanya film menarik dan Islami, Anda bisa beli CD-nya dan sebagainya. Kalau belum terbit dan sabar nunggu pada waktunya nanti. Jangan sampai Anda menjerumuskan Anda harus masuk ke tempat tersebut. Sehingga dia yang tidak tahu jalan jadi tahu jalannya. Anda tidak bisa menemani setiap saat. Baik, mungkin Anda mati suatu ketika di apa yang dilanjutkan. Anda yang telah memulai. Baik, subhanallah. Intinya anak kita perlu apa tadi? Hiburan. Bagaimana kita alahkan hiburan? Alihkan kepada yang sehat, yang baik Bu ya. Baik. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Kepada sahabat Niswa semoga puas. Baik, kita angkat telepon yang sudah bergabung bersama kami di 0231830829. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Alia di Hong Kong. Dengan siapa? Albalia di Bongkong. Dengan Alia di Hong Kong. Dengan sahabat Alia di Hong Kong. Baik, passwordnya? Al-Baza TV dan radioku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, dengan sahabat Alia, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, saya umur 17 tahun sudah masuk ke 24 Buya. Gimana? Semenjak dulu saya masuk ke Hong Kong umur 17 tahun dan sekarang sampai umur 24 Buya. Dan semenjak dulunya saya awam Buya, tapi Allah memberi hidayah. Semenjak saya dapat hidayah, saya merasa tidak betah gitu Buya di rumah majikan. Karena gimana ya Buya, di rumah majikan itu selalu megang babi. Terkadang saya belum mensucikan tangan, majikan sudah manggil. Terus kadang sholat pun juga tidak khusyuk gitu Buya, panggil gitu. Dan saya memutuskan untuk pulang terus gitu Buya bulan 8. Menurut Buya, apa keputusan saya ini sudah benar? Dan bagaimana Buya, saya di sini ikut dakwah pas Buya. Apakah saya masih bisa meneruskan di Indonesia Buya? Soalnya kalau di Indonesia saya ingin gitu Buya mengajak adik-adik saya, karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan agama. Karena saya takut adik saya rugi dunia akhiratnya Buya. Saya ingin mengajak adik saya juga ikut kenal agama agar mereka juga bisa beruntung gitu Buya. Karena ibu saya juga sudah meninggal, tinggal ayah saya. Saya ingin mengajak keluarga saya kalau saya pulang Indonesia gitu Buya. Menurut Buya gimana solusinya Buya? Apakah saya pulang Indonesia, apa terusin dulu ikutin dakwah kelasnya di sini atau gimana Buya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Alia yang sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung dijawab ya pertanyaan dari sahabat Alia Buya. Baik, apa yang Anda rasakan? Buya sangat berharap bahwasanya yang Anda rasakan saat ini dirasakan oleh adik-adik yang ada di Hong Kong semuanya. Kami mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kami merindukan kebahagiaan Allah berikan kepada mereka, kemuliaan Allah berikan kepada mereka. Kami ingin mereka selalu dekat dengan keluarga. Karena kedekatan dengan keluarga itu harganya mahal, tidak bisa dibayar, diganti dengan uang. Bagi yang sudah menikah, kami ingin adik-adik kami yang ada di Hong Kong itu berdekat dengan suami. Yang sudah punya anak, bisa mandikan anak, mengantarkan anaknya sekolah, dan seterusnya. Itu kan kerinduan kami. Kalau seandainya Anda dan saudari-saudari atau adik-adik kami yang ada di Hong Kong, kalau dulu sebelum berangkat izin kepada kami katakan tidak. Saya tidak mengizinkan kamu pergi ke sana. Kami lebih senang jika engkau adalah jualan teh di kampungmu, tapi bisa ketemu dengan orang tua setiap saat. Terjaga kehidupanmu. Tapi karena Anda sudah terlanjur pergi, maka kami pun mencari Anda ke sana. Untuk kami ajak bagaimana hidup yang lebih baik. Bareng-bareng kita belajar.
Kita ingin Anda semuanya mulia. Sehingga kami selalu menghimbau, ayo kembali, tata hidup yang baik di rumah. Dengan biasa, dengan kesederhanaan. Dari modal yang sudah Anda kumpulkan, insya Allah cukup, asalkan cara hidupmu benar. Jangan sampai kalau pulang ke Hong Kong, cara hidupnya menjadi berfoya-foya. Maka akan cepat habis itu harta. Baik, adapun yang ada di dalam hati Anda sudah benar. Lalu Anda ingin pulang, dan Anda harus berpikir tentang masa depan Anda. Anda sudah 24 tahun. Semoga Allah mengirim jodoh yang baik kepada Anda. Amin, amin, amin. Anda segera pulang, turuti itu, dan hentikan kontrak itu. Makanya kami ada pemikiran di sana juga, di Hong Kong ikut juga terlibat dalam kegiatan baik, dakwah, Bu, ya? Dakwah di Hong Kong adalah bagi saudari-saudari yang ada di Hong Kong berdakwah. Itu adalah kewajiban selagi Anda di sana. Artinya selagi Anda di Hong Kong, jangan sampai Anda tidak punya kegiatan positif. Ya. Akan tapi, ketahuilah, kepulangan kami tetap lebih kami harap. Ya. Sebab dekat dengan keluarga. Kemudian dekat dengan keluarga dan anak dan semuanya. Dan sebetulnya keinginan kami adalah hati kecil Anda ngomong begitu. Hanya karena mungkin Anda hanya karena tertutup dengan kebutuhan dan seterusnya, sehingga ada sebagian daripada adik-adik di Hong Kong tidak bisa mengambil keputusan untuk pulang. Padahal rezeki Allah itu ada di mana saja. Baik. Nah, kemudian masalah keputusan Anda untuk pulang. Anda pulang dari uang yang Anda miliki, Anda simpan. Lalu sampai di Indonesia gimana? Indonesia lebih banyak lagi jamaah yang bisa Anda ajak untuk kebaikan. Termasuk yang paling berat bagi Anda adalah bukan orang lain, tapi ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluargamu adalah orang yang pertama hendaknya Anda ajak di dalam kebaikan. Jangan sampai kita mengajak kebaikan orang di luar, akan lebih darah di rumah kita adalah seperti yang ayam mati di lumbung padi. Ini adalah permasalahan. Jangan sampai Andanya mengajak kepada kebaikan orang yang di sana, tapi Anda lalai dengan. Jangan sampai keluarga kita, termasuk para ustadz kami sampaikan. Jangan sampai ustadz sibuk mengajar ada di luar sana, tapi di rumahnya sendiri anaknya adalah fakir ilmu, fakir akhlak dan sebagainya. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya, dan semoga sahabat Alia di Hong Kong puas dengan jawaban dari Bu ya, dan semoga menjadi motivasi untuk segera pulang ke Indonesia ya, dan juga membimbing saudara keluarga ya untuk semakin dekat kepada Allah SWT, dan dakwah paling penting adalah di situ. Baik kepada keluarga, karena seperti yang Bu ya sampaikan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dari kalian dan keluarga kita dari neraka. Baik. Terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan selanjutnya kita beranjak kepada pertanyaan dari hamba Allah Bu ya, tidak disebutkan dari mana, dan mohon kepada siapapun yang bergabung baik melalui via SMS, telepon atau dan juga Facebook untuk mencantumkan nama dan alamat dan tempat tinggal ya untuk sambung silaturahminya. Ada pertanyaan dari sahabat di 0857229066 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Buya dan Umi, mohon dijelaskan bagaimana saya menerangkan kepada anak saya kalau laki-laki yang dia pilih itu bukanlah laki-laki yang baik. Sangat susah menurut dengan omongan saya, Bu ya. Baik, itu adalah pendidikan selanjutnya. Bagaimana, karena dia sudah terlanjur jatuh cinta, bagaimana kita itu mendidik anaknya sudah seperti itu. Sudah kadang masuk ya. Maka ini harus ada ilmunya khusus, barangkali perlu dibaca kita bahas pada pertemuan akan, tapi secara global jawabannya adalah ya seperti panah lah. Kalau kita cabut tidak sampai lepas, dia akan nancep semakin dalam. Kalau semakin dilarang semakin berontak. Akan tapi masalah kasus anak yang setelah jatuh cinta, tentunya caranya adalah halus. Bukan langsung kita tentang, sebab bagi dia adalah kalau sudah dari awal orang tua menampakkan pertentangan dengan sang anak, maka selamanya tidak akan didengar. Semua nasihat yang ada sangkut pautnya dengan pacarnya itu akan dianggap mentah, dianggap menjauhkannya. Akan tapi hendaknya jangan buru-buru melawan itu semuanya. Jangan bilang aku tidak setuju, aku tidak suka dengan itu. Akan tapi bahkan mungkin tajahul, seolah-olah tidak tahu. Lalu diajak bicara tentang tanpa sengaja tentang gambaran masa depan anak, masa depan kedua luar rumah tangga dan sebagainya. Diajak berpikir dan sebagainya. Dan mungkin karena kesalahan orang tua yang memang tidak pernah terbuka, sehingga di saat anaknya jatuh cinta pun dia tidak pernah tahu, kecuali tiba-tiba di saat anaknya sudah jatuh. Ini adalah problem. Maka paling harus halus. Karena ini bukan urusan, anak kita bukan robot yang pindah begitu, tidak bisa. Tapi ini sudah terlanjur mencintai, apalagi sudah terikat dengan janji-janji. Janji pun tidak cukup, hayalan yang luar biasa dahsyat dalam bercinta itu memang paling indah ada berhayal. Hayalan dalam bercinta, wah macam-macam, sehingga berat bagi dia untuk meninggalkan itu semuanya. Sehingga apalagi nanti berguru dari petualang-petualang cinta yang salah.
Dari kisah-kisah yang menjerumuskan lari dari orang tua, hidup sebatang kara, hidup dua sejoli yang membela cinta meninggalkan rumah orang tuanya yang kaya raya, biarpun hanya hidup di bawah gubuk yang suaminya hanya sebagai seorang yang pemamen dan sebagainya, tapi merasakan kebahagiaan. Itu kan dalam film sebatas. Kalau dilanjutkan durhaka ke orang tua, singsara itu. Ada kawin lari dan sebagainya, nggak akan menemukan kebahagiaan semacam itu. Akan tapi ketahuilah bahasanya, di saat anak semacam itu, Anda harus lebih gini loh. Anda harus menjadi pesaing dahsyat dari pacarnya. Pesaing dahsyat dalam kedekatan. Anda bukan menjadi rival. Bukan menjadi lawan anak. Jadi Anda pesaing dahsyat. Akhirnya apa? Anda harus lebih lembut, lebih memperhatikan tanpa dirasa oleh anak itu kalau Anda ingin menarik dia tidak. Jadi tiba-tiba perhatian dan sebagainya akan mikir pada suatu ketika nanti. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Berikutnya. Baik, Bu, subhanallah, Bu, ya. Masih banyak banget pertanyaan, Bu, ya, dari sahabat-sahabat baik yang yang jauh, Bu, ya, baik ada dari Batam, dari Tulungagung, dan juga banyak sekali yang masih belum bisa dijawab. Dikarenakan waktu, kepada sahabat-sahabat yang sudah bertanya, mohon maaf, dan nanti kami akan, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa belajar bersama di Senin yang akan datang, insya Allah. Baik, Bu, ya, seperti biasa sebelum kita akhiri, kita tutup dengan kesimpulan dan doa, Bu, ya. Kesimpulannya adalah bahwasanya, hai para orang tua, waspadalah Anda di saat hati anak Anda sudah mulai dibarengi dengan fitrah. Di saat masa anak-anak itu sebelum masa pubertas, masa pancaroba. Karena sebelumnya anak Anda hatinya adalah bersama Anda, tapi sekarang sudah mulai mencintai yang lainnya. Di saat Anda lupa dan lalai dalam hal ini, tidak ada didik cinta yang benar, maka musibah besar adalah di saat dia harus memenuhi fitrahnya dengan cara yang salah. Pertama adalah akan jatuh dalam mencintai yang salah. Kemudian kedua akan jatuh dalam kesalahan besar, melampiaskan syahwat dengan cara yang salah. Maka ini musibah besar bagi anak-anak. Maka dari itu, ayo wahai para orang tua, pandai-pandailah membuka komunikasi dengan anak-anak kita di dalam mendiskusikan tentang cinta, agar mereka faham bagaimana mencintai, apa itu cinta, dan bagaimana mencintai, dan masa depan cinta itu seperti apa, sehingga mereka akan terarah di dalam mencintainya. Sehingga cintanya benar-benar cinta sesuai dengan kriteria siapa yang harus dicintai, sehingga ketemulah keinginan orang tua sesuai dengan syariat Nabi SAW. Fitrah anak akan terpenuhi, maka hasilnya adalah sebuah kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih, Bu, ya. Dan baik, ditutup dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzimna wa surna wa la takhallunna wa afina wa la tumrinna wa akrimna wa la tuhinna. Wa atina tuthir alaina innaka ala kulli syai'in. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga hati anak-anak kami, ya Allah. Jauhkan mereka dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram atau mencintai dengan cara yang salah. Jaga hati mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka cinta yang karenamu, ya Allah, sehingga ia tidak mencintai, mereka tidak mencintai kecuali karenamu, ya Allah. Dan mereka tidak akan melampiaskan syahwat kecuali yang Engkau ridhoi dengan cara yang Engkau ridhoi. Jauhkan mereka dari kehinaan, kebejatan moral saat ini, ya Allah. Perzinaan, muqaddimah zina terjadi di kiri kanan kami. Maka kami mohon jaga anak-anak kami. Jika Engkau menjaga anak-anak kami, sungguh tidak ada satu pun yang bisa mengganggu, ya Allah. Dan siapapun yang punya anak yang terlanjur salah, berikan kepada mereka bimbingan petunjuk, ya Allah. Berikan kepada mereka bimbingan petunjuk, ya Allah, agar kembali ke jalan yang Kau ridhai, ya Allah. Sehingga mereka tidak akan mencintai kecuali dengan cinta, dengan cara yang Engkau ridhai, yang menjadi sebab keselamatan mereka di akhirat, ya Allah. Yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, saling mencintai karenamu, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang mulia, yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada kami dan mereka semua adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semuanya, dan juga kepada terima kasih atas jawaban-jawabannya sudah dijawab oleh Bu, ya. Dan terima kasih atas doa dan semua yang diberikan. Semoga apa yang kita pelajari
pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menjadi bekal bagi para orang tua untuk semakin lebih baik lagi di dalam membimbing putra-putrinya agar tidak sampai melakukan hal yang menjadikan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini yang semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah yang akan menjadi kebaikan kita semua dunia dan di akhirat. Dan mohon maaf juga tadi kepada semua yang bertanya, yang sudah bergabung untuk bertanya baik melalui SMS, telepon, dan Facebook ya, yang akan tapi masih belum bisa dijawab dikarenakan waktu. Semoga kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama kembali di Senin yang akan datang di jam dan waktu yang sama ya dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kami ucapkan sebelum kita akhiri, kita umumkan pengumuman tentang beberapa pengumuman yang berkaitan dengan dakwah ini. Hadiri kajian kitab Al-Hikam nanti malam setiap Senin malam Selasa pukul 20 WIB di Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Dan juga kajian muslimah bersama kami di Ahad yang akan datang 16 Rajab 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 April 2016 pukul 13 di LPD Al-Bahjah. Juga hadiri Majelis Zikir dan Tausiah Al-Bahjah Selasa malam Rabu 12 Rajab 1437 Hijriah bertepatan dengan 19 April 2016 Masehi pukul 19.30 sampai pukul 22 bertempat di Mushola Nurul Huda Blok Jelawe Lor Desa Karangsari Kecamatan Huerdu Kabupaten Cirebon. Juga pengumuman untuk yang ingin mendaftarkan putra-putrinya, pendaftaran santri baru atau kelas tafaku untuk kelas tafaku gelombang 1 tanggal 21 Jumadil Awal sampai dengan 22 Rajab 1437 Hijriah 1 Maret sampai dengan 30 April 2016 Masehi. Gelombang 2 1 Rajab sampai dengan akhir Ramadan 1437 sampai dengan bertepat dengan 9 April sampai dengan 5 Juli 2016. Informasi lebih lanjut hubungi 0853 2290 5511. Selanjutnya pendaftaran santri tahfidz ya untuk anak-anak pada tanggal 22 Rabiul Akhir sampai dengan 24 Sya'ban 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Februari sampai 31 Mei. Bagi yang ingin mendaftar harap mendatangi kantor tahfidz di LPD Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi di 0823 2100 9109 0823 2100 9109. Dan juga pengumuman bagi yang ingin berpartisipasi untuk infak pembangunan dapur dan infak rutin Anda bisa menghubungi 02821 1516 7341. Kami ulangi 0821 1516 7341 atau bisa juga di nomor 081 1241 6888. Kami ulangi 081 1241 6888. Mohon doa untuk kelengkapan Al-Bahjah TV yang saat ini sedang memerlukan kamera dan lain-lain yang diperkirakan sekitar 60 juta. Semoga Allah mengirimkan ahli syurga untuk melengkapinya dan semoga menjadi manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Radioku Network yang sudah ikut menyiarkan menyiarkan dakwah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Radioku 92,9 FM Cirebon, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 93,6 FM Aceh, Radioku 1107 AM Bandung, Radioku 88,0 FM Pontianak, Radioku 89,2 FM Karimun, Radioku 954 AM Palembang. Dan juga kepada siapapun yang telah mensyiarkan dakwah ini, kami ucapkan terima kasih kepada Anda karena telah ikut membantu dakwah kami. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan fid dunya wal akhirah. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan dan mohon doanya selalu, dan semoga kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi